Di video ini gue bakal ngasih tahu kalian 3 kekuatan super yang beneran ada di dunia nyata. Di film, mungkin kita sering lihat fenomena di mana seseorang yang biasa berubah jadi pahlawan super karena kejadian-kejadian tertentu. Bisa karena digigit laba-laba, kena sinar radiasi, atau lahir pas gerhana bulan. Tapi hal-hal tersebut itu nggak nyata, semua hanya karangan fiktif yang dibuat untuk hiburan semata. Pertanyaannya, ada nggak sih kekuatan super di dunia nyata? Kayak terbang atau menghilang gitu misalnya? Jawabannya sayangnya enggak. Di dunia nyata, kekuatan super itu tuh nggak gitu caranya. Kita masih terikat hukum-hukum alam di mana semua yang hidup di dalamnya pasti tunduk. Tapi, kalaupun ada hal-hal yang bisa kita sebut sebagai kekuatan super, mungkin adalah 3 hal ini. Orang bilang, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Buat gue, itu tuh pernyataan yang nggak lengkap. Lengkapnya tuh, uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau sedikit. Kalau banyak, seenggaknya lu bisa beli jet ski. Pernah nggak sih lu lihat orang sedih di jet ski? Enggak kan? Anyway, dengan banyak uang, lu bisa melakukan banyak hal, punya lebih banyak pilihan, dan minimal-minimalnya bisa beli hal yang lu pengen. Bahkan, di beberapa tempat di dunia, kayak Konoha, uang tuh bisa bikin lu terhormat, punya pengaruh, bahkan bisa sampai ke bawah hukum. Jadi, kalau ada hal di dunia ini yang bisa kita sebut sebagai kekuatan super, yang pertama pasti punya uang yang banyak. Di sebuah desa di pojok Konoha sana, ada seorang anak lelaki bersahaja. Ia lulusan luar negeri, santai, dan bersahaja. Suatu ketika, sang anak ingin ikut kontestasi wakil kepala desa. Tapi karena ia masih terlalu muda, ia belum memenuhi syarat untuk ikut kontestasi tersebut. Untungnya, dia adalah anak dari kepala desa sebelumnya. Kepala desa ini tuh sakti, punya kekuatan dan pengaruh seantero negeri. Jangankan mengubah aturan umur, kalau mau ia bisa mengubah hutan hijau menjadi lautan semen dan beton. Terlebih, adik dari sang kepala desa, yang mana juga paman dari calon wakil kepala desa, adalah juga orang berpengaruh yang bisa memutuskan untuk memberlakukan atau tidak memberlakukan aturan-aturan tertentu. Meski terdengar familiar, nyatanya cerita tersebut cuman fiktif. Dari cerita tersebut, gue cuman pengen bilang kalau kita kenal dan dikenal orang yang tepat, itu sama aja kayak punya kemampuan super. Untuk nomor 3 ini, gue nggak harus ngomong panjang lebar. Meskipun gue termasuk anak muda yang terlambat melek politik, tapi percaya atau enggak, orang-orang yang paling powerful di dunia itu tuh ya para pimpinan politik. Presiden, perdana menteri, atau para pemimpin partai. Lu pernah denger DPR? Kalau ketua umum partai udah ngasih petuah, nggak akan lama aturan pasti jadi. Nggak usah nunggu setahun atau sebulan. Kalau mau, sore dibahas, ntar malam aturan udah sah. Sesakti itu. Tapi kekuasaan ini tuh bukan hal yang mudah diraih ya. Banyak langkah, ujian, penolakan yang perlu lu lalui sampai lu bisa berkuasa. Nah, dari 3 kekuatan super tadi, kira-kira yang udah lu punya yang mana? Komen di bawah. Hai, gue Teguh Setiawan. Di tahun ini gue bakal bikin 12 video kayak gini. Mudah-mudahan kalian suka dan subscribe.